Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi Ibtikor dengan NPM 2140602069, Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Borneo Tarakan. Adapun pertemuan kali ini kita akan membahas yakni metode kuantitatif. Kita akan membahas tentang proses penelitian, variabel, dan paradigma penelitian yang dibagi menjadi beberapa subbab, yakni ada proses penelitian kuantitatif, lalu masalah, rumusan masalah, variabel penelitian, paradigma penelitian, dan menemukan masalah. Lalu kita lanjut kepada landasan teori, kerangka berpikir, dan pengajuan hipotesis. Dalam landasan teori, kerangka berpikir, dan pengajuan hipotesis sendiri dibagi menjadi dua subbab, yakni pengertian teori dan tingkatan fokus teori. Oke, kita ke bagian yang pertama adalah proses penelitian kuantitatif. Nah, di sini setiap penelitian selalu berangkat dari masalah. Namun, masalah yang dibawa penelitian kuantitatif dan kualitatif itu tentu berbeda. Dalam penelitian kuantitatif, masalah yang dibawa oleh peneliti harus sudah jelas. Sedangkan dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah peneliti memasuki lapangan. Setelah masalah diidentifikasi dan dibatasi, maka selanjutnya masalah tersebut dirumuskan. Nah, rumusan masalah pada umumnya dinyatakan dalam kalimat pertanyaan. Dengan pertanyaan ini, maka akan dapat memandu peneliti untuk kegiatan penelitian selanjutnya. Berdasarkan rumusan masalah, maka peneliti menggunakan berbagai teori untuk menjawabnya. Jadi, teori dalam peneliti kuantitatif ini digunakan untuk menjawab rumusan masalah. Jawaban terhadap rumusan masalah yang baru menggunakan teori tersebut dinamakan hipotesis. Maka hipotesis dapat diartikan sebagai jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian. Baik, kita lanjut pada yang kedua, yakni masalah. Nah, masalah sendiri seperti telah dikemukakan oleh Emory tahun 1985 bahwa pada dasarnya penelitian itu dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan data yang antara lain dapat digunakan untuk memecahkan masalah. Untuk itu, setiap penelitian yang akan dilakukan harus selalu berangkat dari masalah. Jadi, setiap penelitian yang akan dilakukan harus selalu berangkat dari masalah, walaupun diakui bahwa memilih masalah penelitian sering merupakan hal yang paling sulit dalam proses penelitian. Oleh karena itu, menemukan masalah dalam penelitian merupakan pekerjaan yang tidak mudah. Tetapi, setelah masalah dapat ditemukan, maka pekerjaan penelitian akan segera dapat dilakukan. Adapun sumber masalah itu dapat diartikan sebagai penyimpangan antara yang seharusnya dengan apa yang benar-benar terjadi, antara aturan dengan pelaksanaan, antara rencana dengan pelaksanaan. Stoner pada 1982 mengemukakan bahwa masalah-masalah dapat diketahui atau dicari apabila terdapat penyimpangan antara pengalaman dengan kenyataan, antara apa yang direncanakan dengan kenyataan, adanya pengaduan dan kompetisi. Di sini terdapat penyimpangan antara pengalaman dengan kenyataan. Di dunia ini yang tetap hanya perubahan, namun sering perubahan itu tidak diharapkan oleh orang-orang tertentu karena akan dapat menimbulkan masalah. Lalu terdapat penyimpangan antara apa yang telah direncanakan dengan kenyataan. Lalu ada juga dengan adanya pengaduan dalam suatu organisasi, misalnya yang tadinya tenang, tidak ada masalah, ternyata setelah ada pihak tertentu yang mengadukan produk maupun pelayanan yang diberikan, maka timbullah masalah dalam organisasi.
pikiran membaca yang dimuat dalam koran atau majalah yang mengadukan kualitas produk atau pelayanan suatu lembaga dapat dipandang sebagai masalah karena diadukan lewat media, sehingga banyak orang yang menjadi tahu akan kualitas produk dan kualitas pelayanan. Nah, dengan demikian orang tidak akan membeli lagi atau tidak menggunakan jasa lembaga itu lagi. Demonstrasi yang dilakukan oleh sekelompok orang terhadap suatu organisasi juga dapat menimbulkan masalah. Dengan demikian, masalah penelitian dapat digali dengan cara menganalisis isi pengaduan. Lalu adanya kompetisi ini ibarat kata lainnya adalah adanya saingan. Sering dapat menimbulkan masalah besar bila tidak dapat memanfaatkan untuk kerjasama. Di sini rumusan masalah merupakan kesenjangan antara yang diharapkan dengan yang terjadi. Maka rumusan masalah itu merupakan suatu pertanyaan yang akan dicari jawabannya melalui pengumpulan data. Namun terdapat kaitan erat antara masalah dan rumusan masalah, karena setiap rumusan masalah penelitian harus didasarkan pada masalah. Oke, kita masuk kepada bentuk-bentuk rumusan masalah penelitian. Di sini ada beberapa bentuk-bentuk masalah penelitian, diantaranya adalah masalah deskriptif, lalu ada komparatif dan asosiatif. Baik, saya akan memberikan contoh sedikit di antara ketiga bentuk-bentuk rumusan masalah, seperti seberapa baik kinerja kabinet bersatu, bagaimanakah sikap masyarakat terhadap perguruan tinggi negeri berbadan hukum. Nah, dari beberapa contoh ini terlihat bahwa setiap pertanyaan penelitian berkenaan dengan satu variabel atau lebih secara mandiri. Peneliti yang dimaksud mengetahui kinerja kabinet ada itu gotong royong, sikap masyarakat terhadap perguruan tinggi berbadan hukum contohnya. Nah, lalu di sini adalah contoh rumusan masalah komparatif, yakni adalah sebagai berikut. Adakah perbedaan produktivitas kerja antara pegawai negeri, BUMN, dan swasta? Lalu, adakah kesamaan cara promosi antara perusahaan A dan perusahaan B? Lalu di rumusan masalah asosiatif itu ada hubungan simetris. Nah, hubungan simetris ini adalah satu hubungan antara dua variabel atau lebih yang kebetulan munculnya bersama. Jadi bukan hubungan kausal maupun interaktif. Contoh rumusan masalahnya adalah sebagai berikut. Jadi, adakah hubungan antara banyaknya bunyi burung renjak dan tamu yang datang? Nah, hal ini bukan berarti yang menyebabkan tamu datang adalah bunyi burung. Lalu, adakah hubungan antara banyaknya semut di pohon dengan tingkat manisnya buah? Nah, di sini tuh dapat dijelaskan bahwa banyaknya semut itu tidak mempengaruhi tingkat manisnya suatu buah. Kita lanjut pada variabel penelitian. Variabel penelitian yang pertama itu adalah pengertian. Pengertian di sini pada dasarnya variabel penelitian adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya. Nah, ini secara teoritis
variabel dapat didefinisikan sebagai atribut seseorang atau objek yang mempunyai variasi antara satu dengan yang lain, atau satu objek dengan objek yang lainnya. Lalu ada macam-macam variabel. Macam-macam variabel ini terbagi menjadi 5 variabel. Di antaranya ada variabel independen, variabel dependent, variabel moderator, variabel intervening, dan yang terakhir itu adalah variabel control. Kita masuk kepada variabel independen. Ini juga sering disebut sebagai variabel stimulus, prediktor. Dalam bahasa Indonesia sering disebut sebagai variabel bebas. Variabel bebas merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahan atau timbulnya variabel dependen. Nah, kita masuk pada variabel dependen, yakni variabel yang sering disebut sebagai variabel output, kriteria, konsekuen. Nah, dalam bahasa Indonesia sering disebut sebagai variabel terikat. Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas. Lalu kita lanjut kepada variabel moderator. Variabel moderator ini adalah variabel yang mempengaruhi, memperkuat, dan memperlemah hubungan antara variabel independen dan dependen. Nah, variabel ini disebut juga sebagai variabel independen kedua karena dia hubungan perilaku suami dan istri akan semakin baik atau kuat kalau mempunyai anak, dan akan semakin renggang kalau ada pihak ketiga yang ikut mencampuri. Nah, di sini anak adalah sebagai variabel moderator yang memperkuat hubungan. Lalu kita kepada variabel intervening. Ini ada dalam hal ini Tuchman pada tahun 1988 menyatakan bahwasannya intervening adalah variabel yang secara teoritis mempengaruhi hubungan antara variabel independen dengan dependen menjadi hubungan yang tidak langsung dan tidak dapat diamati dan diukur. Nah, variabel ini merupakan variabel penyelah atau antara yang terletak di antara variabel independen dan dependen, sehingga variabel independen tidak langsung mempengaruhi berubahnya atau timbulnya variabel dependen. Baik, yang terakhir adalah variabel kontrol. Variabel kontrol biasa dikendalikan atau dibuat konstan sehingga mempengaruhi variabel dependen terhadap dependen, mempengaruhi variabel independen terhadap dependen, tidak dipengaruhi oleh faktor luar yang tidak diteliti. Contoh pengaruh jenis pendidikan terhadap keterampilan dan mengetik variabel independennya itu pendidikan SMU dan SMK. Lalu variabel kontrol yang ditetapkan sama misalnya adalah naskah yang diketik sama, mesin yang digunakan sama, ruang tempat mengetik sama. Dengan adanya variabel kontrol tersebut, maka besarnya pengaruh jenis pendidikan terhadap keterampilan mengetik dapat diketahui lebih pasti. Oke, baik, kita masuk kepada paradigma penelitian. Paradigma penelitian juga terbagi menjadi paradigma sederhana berurutan, paradigma ganda dengan 2 variabel independen, paradigma ganda dengan 3 variabel independen. Lalu ada paradigma ganda dengan 2 variabel dependen, paradigma ganda dengan 2 variabel independen dan 2 dependen. Lalu ada juga paradigma jalur, dan selesai.
Oke. Kita masuk kepada bagian menemukan masalah. Nah, pada dasarnya setiap orang memiliki masalah. Bahkan orang yang tidak mempunyai masalah akan dimasalahkan orang lain. Hanya orang gila yang tidak mempunyai masalah. Namun, seperti telah dikemukakan bahwa menemukan masalah yang betul-betul masalah bukanlah pekerjaan yang mudah. Oleh karena itu, bila masalah penelitian telah ditemukan, maka pekerjaan penelitian telah 50% selesai. Dengan demikian, pekerjaan menemukan masalah merupakan 50% dari kegiatan penelitian. Kita lanjut kepada landasan teori, kerangka berpikir, dan pengajuan hipotesis. Yang pertama adalah pengertian teori. Ya, pengertian teori ini adalah setelah masalah penelitian dirumuskan, lalu maka langkah keduanya yang kita lakukan adalah proses penelitian kuantitatif adalah mencari teori-teori, konsep-konsep, dan generalisasi hasil penelitian yang dapat dijadikan sebagai landasan teoritis untuk pelaksanaan penelitian. Nah, landasan teori ini perlu ditegakkan agar penelitian itu mempunyai dasar yang kokoh dan bukan sekedar perbuatan coba-coba. Adanya landasan teoritis ini merupakan ciri bahwa penelitian itu merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data. Oke, kita lanjut kepada tingkatan dan fokus teori. Nah, di sini Newman pada 2003 mengemukakan bahwa tingkatan teori itu menjadi 3, yaitu mikro, meso, dan makro. Selanjutnya fokus teori dibedakan menjadi 3, yaitu substantif, formal, dan middle range. Nah, teori yang digunakan untuk perumusan hipotesis yang akan diuji melalui pengumpulan data adalah teori substantif, karena teori ini lebih fokus berlaku untuk objek yang akan diteliti. Oke, mungkin sekian video dari saya. Apabila ada lebihnya itu semata-mata hanya dari Allah Subhanahu wa taala, dan apabila ada kurangnya itu pure kesalahan dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.